dalam pokok permohonan. 3.10 menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya dianggap diucapkan. Bahwa sementara itu terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan sesama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat tulisan, saksi yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait, ahli yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti, surat tulisan yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan pemohon penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari pihak terkait Partai Golkar atas nama Erik Hendrawan Septian Putra sebagai berikut. Angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari pihak terkait Partai Golkar atas nama Erik Hendrawan Septian Putra yang merupakan seorang mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 207 dan seterusnya bertanggal 23 Mei 2019 baru diketahui termohon secara pasti setelah adanya laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2024 perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu setelah hari pemungutan suara pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan Erik Hendrawan Septian Putra sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara aku yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 207 dan seterusnya bertanggal 23 Mei 2029. Video bukti P8 sama dengan T11 yang dijatuhkan kepada Erik Hendrawan Septian Putra selaku calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 yang didalilkan dan dimohonkan pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Erik Hendrawan Septian Putra yang merupakan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Partai Golkar karena dinilai masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota telah diatur dalam pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu yang berbunyi dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu sebagaimana dikutip di atas telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan MK nomor 87 dan seterusnya 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022. Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam putusan aku, Mahkamah dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan memaknai pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Putusan aku secara teknis diatur lebih lanjut dalam pasal 12 ayat 1 huruf B, angka 11, angka 12, dan angka 13 PKPU nomor 10 tahun 2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya jangka waktu 5 tahun tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon anggota legislatif secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, calon anggota legislatif yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif. Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erik Hendrawan Septian Putra, Mahkamah telah mencermati secara sama putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 207 dan seterusnya bertanggal 23 Mei 2029 video bukti P8 T11 di mana dalam putusan tersebut dengan jelas amarnya menyatakan
terdakwa Erik Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan pasal 197 Yungto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Terlebih lagi, tindak pidana yang dilakukan Erik Hendrawan merupakan kesengajaan. Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda kepada Erik Hendrawan Septian Putra adalah pidana penjara selama 2 bulan 15 hari dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari pasal dari Undang-Undang 36 2009 yang telah terbukti dilanggar oleh Erik Hendrawan Septian Putra, ancaman pidananya adalah di atas 5 tahun pidana penjara. Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erik Hendrawan tersebut erat berkolerasi dengan ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui putusan nomor 87 dan seterusnya 2022 bertanggal 30 November 2022 serta pasal 12 ayat 1 huruf B angka 11, angka 12, angka 13 PKPU 10 2023. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 pada pemilu 2024 dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, Erik Hendrawan Putra harus telah pula memenuhi jeda masa tunggu selama 5 tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalani secara terbuka kepada masyarakat. Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status Erik Hendrawan Septian Putra sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dapat membatalkan statusnya sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1. Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Erik Hendrawan Septian Putra diputuskan dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal 23 Mei 2019. Kemudian dilanjutkan dengan proses penahanan berdasarkan pidana penjara yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 2 bulan 15 hari. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap kasus Aku, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan putusan nomor 002/LP dan seterusnya 2024 bertanggal 19 Maret 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erik Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan terlapor atas nama Erik Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 pada pemilihan umum tahun 2024. Video bukti P6 T13 PK 25.5. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024, Erik Hendrawan Septian Putra melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut, di mana Bawaslu RI melalui putusan koreksi nomor 007/KS dan seterusnya 2024 bertanggal 30 Maret 2024 dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erik Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan Video bukti T11 PK 25.8. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 207 dan seterusnya bertanggal 23 Mei 2019 video bukti P8 T11 dan putusan Bawaslu di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Erik Hendrawan Septian Putra telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah bulan Mei 2024. Dengan demikian, proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari pihak terkait atas nama Erik Hendrawan Septian Putra adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui putusan nomor 87 dan seterusnya bertanggal 30 November 2022 serta pasal 12 ayat 1 huruf B angka 11 angka 12 angka 13 PKPU 10 2023. Menimbang bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon anggota legislatif juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif, termasuk dalam hal ini harus secara jujur dan
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah melalui putusan nomor 87 dan seterusnya 2022. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dan dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana pada saat tahap penyerahan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan, Erik Hendrawan Septian Putra tidak menyerahkan dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 207 dan seterusnya bertanggal 23 Mei 2019 kepada termohon sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erik Hendrawan Septian Putra tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 207 tersebut, sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu bagi mantan terpidana. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.2 sampai paragraf 3.15 di atas, Mahkamah berpendapat Erik Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Oleh karena itu, terhadap Erik Hendrawan Septian Putra harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara. Menimbang bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa batalnya Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 sementara calon tersebut merupakan calon yang perolehan suaranya berpotensi menjadi salah satu calon terpilih. Fakta tersebut tidak berarti calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya dapat serta-merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erik Hendrawan Septian Putra. Mengingat perolehan suara yang menunjukkan dukungan pemilih kepada Erik Hendrawan Septian Putra dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 tersebar pada calon anggota legislatif yang lain. Dengan pertimbangan demikian, jika Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota legislatif yang perolehan suaranya berpotensi untuk ditetapkan sebagai salah satu calon terpilih kemudian didiskualifikasi, maka untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erik Hendrawan Septian Putra dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan tidak mengikutsertakan Erik Hendrawan Septian Putra. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak diucapkan putusan Mahkamah ini. Yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundangan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah, dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum. Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, maka memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kota Tarakan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini. Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu maka memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Kota Tarakan, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan pemohon berasal menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terdapat hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan diskualifikasi Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan
daerah pemilihan Kota Tarakan 1 dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, daerah pemilihan Kota Tarakan 1 tahun 2024. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, daerah pemilihan Kota Tarakan 1. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Inkasu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, daerah pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa mengikut sertakan Erik Hendrawan Septian Putra sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu mohon perhatian tadi pertimbangan hukumnya yang dimaksud 45 hari tadi. Dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, daerah pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Kota Tarakan untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. 8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara aku yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu M. Lupti Cakim dan Rizky Sabana Yulias Putri, Yulis Tia Putri sebagai panitia pengganti serta dihadiri para pihak.